Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sistem politik Islam. Dalam agenda kali ini, yang akan menjadi topik pembahasan ialah pertama, pengertian politik Islam, kedua, nilai-nilai dasar sistem politik dalam Al-Quran, dan yang ketiga, ruang lingkup pembahasan siasah dusturiyah. Pengertian politik Islam. Politik Islam disebut juga sebagai as-siyasah asy-syariah. Secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu as-siyasah dan asy-syariah. Di mana kata as-siyasah diderivasi dari kata kerja sasa yasusu siasatan yang memiliki makna mengurusi, mengelola, mengatur sesuatu sesuai dengan kemaslahatan atau kepentingan. Sedangkan kata asy-syariah secara bahasa berarti dinisbatkan pada syariat. Yang dimaksud di sini adalah syariat Islam. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu nilai-nilai dasar sistem politik. Ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dan diimplementasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai dasar tersebut adalah 1. Keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52, yang artinya, sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Hal ini dipertegas lagi dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92, yang artinya, sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dapat kita tarik kesimpulan dalam kedua surat tersebut, agama yang dimaksud adalah agama Islam. Dan Allah adalah Tuhan kita semua. Allah adalah Esa, hanya satu Tuhan yang ada di negara ini. Bukan hanya di negara, melainkan di dunia ini. Dan wajib bagi kita semua bertakwa dan menyembah kepadanya. 2. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah. Seperti dalam surat Al-Syura ayat 39 dijelaskan, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan dijelaskan kembali dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratkanlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat di atas dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau masyarakatnya. 3. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran menyediakan landasan, prinsip bagi pencapaian keadilan dan kesejahteraan, serta penetapan hukum yang harus diikuti oleh umat Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai nilai-nilai dasar sistem politik dalam Al-Quran. Untuk yang keempat, yaitu kemestian menaati Allah dan Rasulullah serta ulil amri. Yang dimaksud dengan ulil amri sendiri yaitu adalah pemegang kekuasaan. Sebagaimana telah difirmankan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta pemegang kekuasaan yaitu ulil amri, di antara kamu sekalian. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Nah, perlu dicermati bahwa redaksi ayat di atas menggandengkan kata taat kepada Allah dan Rasul, tetapi meniadakan kata itu pada ulil amri. Tidak disebutkannya kata taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dalam arti, bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasulnya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Tetapi di sisi lain, apabila perintah ulil amri tidak mengakibatkan kemaksiatan, maka wajib untuk ditaati, walaupun perintah tersebut tidak disetujui oleh yang diperintah. Selanjutnya untuk yang kelima yaitu keniscayaan mendamaikan konflik antara kelompok dalam masyarakat Islam. Sebagaimana telah difirmankan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, "Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." Jadi kesimpulan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yaitu tentang keadilan, dan Allah sangat mencintai dan menyayangi orang-orang yang berlaku adil. Selanjutnya yaitu yang keenam, keharusan mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. Yang dimaksud dengan agresi sendiri yaitu perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti kelompok atau golongan yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan invasi yaitu aksi atau tujuan untuk menguasai suatu daerah. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 90 yang berbunyi, "Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara kamu hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditempatkan azab yang menghinakan." Jadi apabila kita memiliki niat buruk kepada seseorang atau kepada suatu kelompok orang, maka azab yang akan diberikan kepada kita oleh Allah itu adalah azab yang sangat menghinakan. Dan selanjutnya yaitu kemestian mementingkan perdamaian dari permusuhan. Telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi, "Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui." Kemudian untuk yang kedelapan yaitu kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi, "Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau diragukan." Dan yang kesembilan yaitu keharusan untuk menepati janji.
Difirmankan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 91, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Selanjutnya nomor 10 yaitu keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk toleransi atau menghargai sesama. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan beragam perbedaan, baik itu bangsa maupun suku, dengan tujuan agar saling mengenal dan saling menghargai perbedaan, sehingga akan terbentuk sebuah perdamaian. Selanjutnya nomor 11 yaitu kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat yang tercantum pada Quran surah Al-Asri ayat 7 yang artinya harta rampasan fa'il yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Di dalam ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar harta yang ada tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, tetapi juga beredar pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Selanjutnya nomor 12 yaitu keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum. Dalam Al-Quran ditemukan banyak ayat yang berkaitan atau berbicara tentang hukum. Dalam Al-Quran secara tegas dinyatakan bahwa hak membuat hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-An'am ayat 57 yang artinya, katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku sedang kamu menstakannya. Bukankah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya? Menetapkan hukum itu hanyalah hal Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia memberi keputusan yang terbaik. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Al-Quranlah hukum tertinggi. Oleh karena itu, semua hukum-hukum yang berlaku harus sesuai dengan hukum Al-Quran. Ruang lingkup pembahasan siasat Dusturiyah. Fikih siasat Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persoalan hak dan kewajibannya. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya. Yang ketiga, persoalan bai'at. Yang keempat adalah persoalan waliul ahdi, sumber kekuasaan dan kriteria imam. Persoalan perwakilan. Persoalan ahlul halil wa akdi. Yang terakhir adalah persoalan mujarah dan perbandingannya. Kenapa memang kita membahas politik? Karena memang politik selalu ramai dan gaduh rasanya di negeri ini, Abi. Apalagi tahun depan tahun politik, tahun pilkada, dan bulan Agustus dan September 2018 tahun depan itu sudah pendaftaran calon presiden. Jadi memang akan selalu ramai dan membincangkan politik di negeri ini memang tampaknya tidak akan pernah sepi, Abi. Oh iya, bahkan sebenarnya tidak pernah sepi dimanapun. Dimanapun, betul, dimanapun. Itu sampai ada dalam konteks candu dan tidak. Saya ingat di Mesir, pernah terdengar juga di Indonesia. Di Mesir itu presidennya berkata begini, kalau agama dicampur dengan politik, maka politik rusak. Kalau politik dicampur dengan agama, maka agama rusak. Nah, ini menggambarkan seakan-akan memang dia bertolak belakang.
Kenapa? Karena agama itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemaslahatan dan sebagainya. Sedang sebahagian politisi dalam kenyataan itu bertolak belakang dengan itu. Jadi katanya, tidak usah masukkan agama dalam politik. Tidak usah juga masukkan politik dalam agama. Bisa jadi ada orang menggunakan agama untuk meraih tujuan politik, meraih kekuasaan. Itu tidak benar. Tidak benar. Iya. Dalam prakteknya itu kerap kali terjadi, dan sekali lagi bukan hanya di negeri ini, tetapi di semua belahan dunia manapun orang akan menghalalkan segala cara dan menggunakan medium apapun, termasuk agama yang sangat mudah kemudian dipreteli, ditafsirkan macam-macam untuk kepentingan sendiri. Karena kenyataan itu demikian, maka agamawan datang berkata, hei, hati-hati dari politik. Politik itu candu. Apakah politik dan agama bisa berjalan seiring seirama? Begini kita lihat. Islam itu tidak bertentangan dengan politik. Bahkan dalam ajaran Islam ada politik. Tapi politik dalam pengertian paling tidak sebagaimana apa yang kita katakan tadi, hikmah. Tidak mungkin suatu ajaran yang mengajarkan bagaimana cara masuk ke WC, bagaimana cara orang kalau bersin. Hal-hal yang kecil semacam ini diaturnya, padahal dia tidak atur menyangkut negara, menyangkut masyarakat. Jadi kita tidak bisa berkata Islam tidak mengenal politik. Tetapi di sisi lain, politik dalam kenyataannya itu seringkali bertentangan langkah-langkahnya dengan langkah-langkah yang diinginkan oleh agama. Dari sini orang lantas berkata, kalau begitu agama bertentangan dengan politik. Jadi tergantung lagi apa pengertian kita terhadap politik. Berarti sebetulnya politisinya, bukan politiknya, tapi politisinya yang menggunakan siasat, bukan menggunakan hikmah. Iya, bisa kita katakan begitu, iya kan? Karena itu ada ungkapan, agama kami adalah politik kami. Politik kami adalah agama kami. Tapi ada lagi yang melihat politik dengan pandangan negatif sesuai dengan kenyataan. Dia katakan, jangan campur. Agama itu terlalu suci. Tidak usah bicara. Saya kira kita harus dudukkan dulu. Politik hikmah, politik upaya untuk meraih kemaslahatan bersama. Politik adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk suatu kemaslahatan bersama. Itu agama pasti mendukung. Tapi bahwa kemudian politisi yang memanfaatkan agama untuk Nah, itu yang kita tidak benarkan. Itu yang tidak dibenarkan oleh agama. Lalu, pengenalan dari anggota kelompok 7, Kisma Farah Aziza, Nafiatul Irba, Eva Andani Julfita, Brilian Hairani Safitri, dan Fitria Francisca. Sekian presentasi kami. Bila ada kesalahan waktu mempresentasikan, mohon dimaafkan. Sekian.